Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Durini Sofia Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian mini skripsi kami yang berjudul Strategi Adaptasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dalam menghadapi gangguan belajar akibat media sosial. Sebelum memasuki materi, izinkan kami dari kelompok satu untuk memperkenalkan diri. Yaitu pertama ada saya sendiri, Andika Ramadhani, lalu ada Ahmad Haidar, ada Nanda Farel, dan juga ada Andika Ferdiansah. Baik, selanjutnya masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Ahmad Haidar. Oke, baik. Terima kasih buat Andika. Masuk ke latar belakang, penelitian ini berangkat dari fenomena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, khususnya media sosial. Media sosial saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa, baik sebagai sarana komunikasi, hiburan, maupun sumber informasi akademik. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang sangat berlebihan juga menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah gangguan dalam proses belajar. Gangguan ini dapat berupa sulit berkonsentrasi, menunda tugas, hingga berkurangnya produktivitas akademik. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan regulasi diri. Motivasi ini, belajar, serta manajemen waktu yang baik. Oleh karena itu, mahasiswa perlu melakukan strategi adaptasi agar tetap dapat menjalankan aktivitas akademik secara optimal di tengah intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk gangguan belajar yang dialami mahasiswa akibat penggunaan media sosial. Yang kedua, bagaimana strategi adaptasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dalam menghadapi gangguan belajar tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung strategi adaptasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya untuk menjelaskan kerangka teoritis dan konsep penelitian akan dilanjut oleh teman saya yaitu Andika Ferdiansah. Pet di mute, Pet. Itu di mute, Pet. Baik, terima kasih Haidar. Selanjutnya, saya akan memaparkan alur berpikir dalam pemikiran penelitian ini. Strategi adaptasi dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya individu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, khususnya perubahan yang disebabkan oleh penggunaan media sosial dalam konteks akademik. Adaptasi dilakukan melalui pengendalian perilaku, pengaturan waktu, serta pemanfaatan teknologi secara produktif. Dalam penelitian ini digunakan 5 pisau analisis utama untuk memahami strategi adaptasi mahasiswa, yaitu pertama ada regulasi diri, yaitu kemampuan mahasiswa mengontrol perilaku, emosi, serta penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas belajar. Kedua, ada hubungan sosial, yaitu peran teman, keluarga, dan lingkungan sosial dalam mendukung proses belajar mahasiswa. Ketiga, manajemen waktu, yaitu kemampuan mahasiswa mengatur waktu antara aktivitas akademik dan penggunaan media sosial. Keempat, pemanfaatan media dan teknologi edukatif, yaitu penggunaan media sosial dan teknologi digital sebagai sumber pembelajaran. Kelima, motivasi akademik, yaitu dorongan internal dan eksternal mahasiswa dalam mencapai tujuan akademik. Kelima aspek ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menggambarkan strategi adaptasi. Lalu, kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari fenomena tingginya penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol menyebabkan munculnya gangguan belajar seperti distraksi, prokrastinasi, dan penurunan fokus belajar. Mahasiswa kemudian melakukan strategi adaptasi melalui regulasi diri, hubungan sosial, manajemen waktu, pemanfaatan media edukatif, dan motivasi akademik. Strategi adaptasi ini dianalisis dalam perspektif ilmu komunikasi dan humas, karena adaptasi merupakan bentuk komunikasi intrapersonal dan interpersonal dalam mengelola informasi dan perilaku belajar. Selanjutnya, rekan saya sebagai presenter ketiga akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Silakan, ya Farel. Baik, terima kasih Andika Ferdiansah. Selanjutnya saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan peneliti ingin menggali pengalaman, pandangan, serta strategi adaptasi mahasiswa secara mendalam dan juga kontekstual. Lalu, subjek dan sumber data. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang aktif menggunakan media sosial,
Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mahasiswa yang memiliki pengalaman terkait gangguan belajar akibat media sosial. Lalu sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan juga dokumen pendukung. Lalu, teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu untuk menjamin keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan perspektif ahli. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Nanda Farel. Dipersilakan. Terima kasih Andika Ramadhani atas presentasinya tentang metode penelitian. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil penelitian. Nah, tolong di slide. Ya, terima kasih, moderator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa FEB Universitas Pakuan mengalami gangguan belajar akibat penggunaan media sosial, terutama berupa distraksi, penurunan fokus belajar, serta kecenderungan menunda tugas akademik. Namun, mahasiswa juga masih melakukan berbagai strategi adaptasi untuk mengatasi gangguan tersebut. Yang pertama, ada regulasi diri. Mahasiswa melakukan regulasi diri dengan membatasi waktu penggunaan media sosial, mematikan notifikasi, serta menunda membuka media sosial hingga tugas akademiknya selesai. Strategi ini menunjukkan kesadaran mahasiswa terhadap dampak negatif media sosial terhadap proses belajar mereka. Yang kedua ada hubungan sosial. Hubungan sosial ini menjadi faktor penting dalam strategi adaptasi mahasiswa, di mana mahasiswa memanfaatkan diskusi kelompok, belajar bersama, serta saling mengingatkan tugas melalui grup komunikasi. Dukungan sosial ini membantu mahasiswa meningkatkan motivasi dan mengurangi dampak gangguan belajar. Selanjutnya ada manajemen waktu. Nah, mahasiswa mengatur waktu belajar dan penggunaan media sosial dengan membuat jadwal belajar, menentukan waktu khusus untuk scrolling, serta memprioritaskan tugas akademik. Manajemen waktu butuh waktu membantu mahasiswa mengurangi prokrastinasi dan meningkatkan produktivitas belajar. Selanjutnya, ada pemanfaatan media dan teknologi edukatif. Nah, mahasiswa ini juga bisa memanfaatkan media sosial untuk tujuan edukatif, seperti mengikuti akun akademik, menggunakan AI untuk membantu tugas, atau mencari jurnal-jurnal ilmiah, serta mengikuti seminar-seminar online. Nah, itu bisa menunjukkan kalau media sosial itu tidak hanya menjadi sumber gangguan, tetapi juga dapat menjadi sumber belajar jika digunakannya secara benar atau dengan secara bijak. Yang terakhir, ada motivasi akademik. Motivasi akademik menjadi faktor utama yang mendorong mahasiswa untuk tetap fokus belajar. Motivasi berasal dari target kelulusan, dukungan orang tua, serta lingkungan akademik. Dan motivasi ini juga untuk memperkuat strategi adaptasi lainnya. Tolong di slide selanjutnya akan memasuki materi triangulasi yang dijelaskan oleh Andika Ramadhani. Baik, terima kasih untuk triangulasi ini. Jadi untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan membandingkan dari beberapa informan maupun mahasiswa, data dokumentasi, serta pandangan ahli psikologi pendidikan, dan juga ada literatur ilmiah yang pastinya masih relevan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan antar informan mengenai strategi adaptasi dalam menghadapi gangguan belajar akibat media sosial. Lalu triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan data dokumentasi berupa jurnal ilmiah dan juga buku. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa temuan penelitian memiliki kesesuaian antara data lapangan dan juga teori yang digunakan, sehingga data dapat dinyatakan valid dan kredibel. Lalu untuk selanjutnya saya kembalikan ke Nanda Farel. Baik, terima kasih kepada Andika Ramadhani telah menjelaskan triangulasi. Selanjutnya kita akan memasuki penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, media sosial menimbulkan gangguan belajar berupa distraksi dan penurunan fokus. Yang kedua, mahasiswa melakukan strategi adaptasi melalui regulasi diri, hubungan sosial, manajemen waktu, pemanfaatan media edukatif, dan motivasi akademik. Dan yang terakhir, yang ketiga, strategi adaptasi bersifat dinamis dan saling mendukung dalam meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa. Selanjutnya di sini ada saran. Mahasiswa diharapkan meningkatkan regulasi diri dan manajemen waktu dalam menggunakan media sosial. Institusi pendidikan diharapkan memberi edukasi literasi digital kepada mahasiswa. Penelitian kami juga diharapkan dapat mengkaji strategi adaptasi mahasiswa dengan pendekatan kuantitatif atau pada konteks fakultas lain. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan hasil penelitian kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dwirini selaku dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.